Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam Renungan Umur Pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Tema renungan kita pada pagi hari ini, kita masih ada di dalam serial Renungan Umur Pagi tentang keluarga yang diberkati Tuhan. Kita akan membahas tentang harmoni keluarga dalam kasih Kristus. Tema ini saya ambil di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Demikianlah firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, tentu kita sebagai orang tua untuk mencari jalan keluar, untuk dapat memberikan panduan yang mendalam mengenai hubungan antara anak-anak dan orang tua, serta tanggung jawab keluarga berdasarkan prinsip-prinsip Kristen. Ayat ini secara khusus berbicara mengenai ketaatan anak-anak kepada orang tua dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak-anak mereka. Alkitab sering menekankan pentingnya keluarga sebagai unit sosial yang dirancang Tuhan untuk menjadi tempat pertama di mana nilai-nilai iman, kasih, dan pengorbanan ditanamkan. Keluarga bukan hanya ikatan biologis, melainkan sebuah persekutuan yang harus hidup dalam kasih Kristus dan kebenarannya. Di dalam nats ini kita beberapa pokok pikiran yang bisa kita pelajari di dalamnya, agar kita dipandu olehnya sebagai keluarga yang hidup takut akan Tuhan. Pokok pikiran yang pertama adalah ketaatan anak sebagai wujud iman kepada Tuhan. Di dalam ayat yang pertama dari nats yang sudah kita baca tadi, Rasul Paulus menekankan pentingnya anak-anak untuk taat kepada orang tua mereka di dalam Tuhan. Taat berarti bukan hanya melakukan apa yang diperintahkan, tetapi melakukannya dengan hati yang tulus dan penuh kasih. Ketaatan ini bukan hanya sebuah kewajiban sosial atau tradisi, tetapi sebuah tanggapan spiritual terhadap kehendak Tuhan. Mengapa ketaatan ini penting? Karena Tuhan sendiri memerintahkan untuk menghormati orang tua dalam 10 perintah Allah. Bisa kita lihat itu dalam Keluaran pasal 20 ayat 12 yang berkata demikian, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, dari apa yang Allah janji di dalam apa yang ditulis dalam Keluaran yang barusan kita baca tadi, janjinya adalah berkat dan panjang umur bagi mereka yang menghormati orang tua mereka. Namun, ketaatan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini tidak berarti anak-anak mengikuti secara buta. Taat di dalam Tuhan mengimplikasikan bahwa ketaatan harus selaras dengan kehendak Bapa. Jika orang tua meminta sesuatu yang bertentangan dengan perintah Tuhan, ketaatan harus dipertimbangkan dalam konteks iman yang benar. Ingatlah bahwa kalimat ini yang berkata di dalam Tuhan, artinya bahwa ketaatan bila sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Hal yang kedua adalah hormat kepada orang tua sebagai dasar kebahagiaan keluarga. Di dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat ketiga yang sudah kita baca dalam Efesus pasal yang ke-6 tadi, menekankan pentingnya menghormati orang tua, yang merupakan perintah pertama dengan janji. Menghormati berarti lebih sekedar ketaatan. Itu adalah sikap hati yang menunjukkan penghargaan, kasih sayang, dan rasa terima kasih. Menghormati orang tua juga mencakup mendengarkan mereka, mencari nasihat mereka, dan bersikap sopan dalam setiap situasi. Di dalam masyarakat modern, di mana nilai-nilai individualisme sering lebih ditekankan, banyak anak muda merasa bahwa kemandirian berarti menjauh dari otoritas orang tua. Namun Alkitab mengingatkan bahwa kebahagiaan keluarga dan kelangsungan hidup sosial bergantung pada hubungan yang harmonis dan penuh hormat antara anak-anak dan orang tua. Keluarga yang dibangun di atas dasar saling menghormati akan menjadi kuat dan berkat bagi anggotanya. Pokok pikiran yang ketiga adalah tanggung jawab orang tua dalam pendidikan dan pembinaan spiritual. Di dalam ayat yang keempat, mengajarkan tanggung jawab orang tua, terutama ayah, untuk tidak membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak mereka, melainkan mendidik mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan.
Ini adalah bagian yang sangat penting dalam membentuk hubungan keluarga yang harmonis. Ketika orang tua bertindak kasar, tidak adil, atau tidak berpengertian, hal itu bisa memicu pemberontakan dalam hati anak-anak. Rasul Paulus mendorong orang tua untuk mendidik anak-anak dengan penuh kasih, pengertian dan disiplin yang berlandaskan nilai-nilai rohani. Jadi tugas mendidik anak bukan hanya tentang memberikan pendidikan formal atau memenuhi kebutuhan material mereka, tetapi tugas orang tua adalah membimbing anak-anak menuju pengenalan akan Tuhan, menanamkan nilai-nilai kasih, integritas, dan kebenaran dalam kehidupan mereka. Pendidikan spiritual harus menjadi prioritas, karena itu adalah warisan terbesar yang bisa diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Jadi apa artinya seorang anak berhasil secara materi namun jauh daripada pengenalan akan Tuhan? Itulah sebabnya orang tua sejak dini mendidik anak-anak untuk hidup dalam kebenaran Allah. Hal yang keempat adalah kasih sebagai landasan hubungan keluarga. Semua perintah dan ajaran ini berakar pada kasih. Anak-anak yang taat kepada orang tua dan orang tua yang mendidik anak-anak mereka dalam kasih Tuhan akan menciptakan lingkungan keluarga yang penuh damai dan berkat. Kasih adalah inti dari hubungan yang sehat, baik antara anak-anak dan orang tua maupun antara orang tua itu sendiri. Di dalam Yesus Kristus kita melihat model kasih yang sempurna. Dia taat kepada Bapanya dan menunjukkan kepada kita bagaimana hidup dalam kasih, hidup dalam pengorbanan dan kesetiaan. Dengan mengikuti teladan Tuhan Yesus, keluarga Kristen dapat menjadi tempat di mana setiap anggota merasa dihargai, merasa didukung, dan diarahkan menuju kehidupan yang saleh. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, renungan ini mengajarkan bahwa keluarga Kristen harus hidup dalam ketaatan, hormat, dan kasih. Anak-anak dipanggil untuk menghormati orang tua mereka sebagai wujud ketaatan kepada Tuhan, dan orang tua dipanggil untuk mendidik anak-anak mereka dalam ajaran dan kasih Tuhan. Keluarga yang dibangun di atas prinsip-prinsip ini akan menjadi tempat di mana kasih Kristus nyata dan berkat Tuhan melimpah. Saudaraku, mari kita doakan agar setiap keluarga dapat menjadi cerminan kasih Kristus, tempat di mana anggota-anggota keluarga saling mendukung dan membimbing menuju kehidupan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita. Saya Pendeta Zaluhu di sini, saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom Maranatha.